Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Hari ini kita akan membahas soal tryout untuk persiapan ujian sekolah tahun pelajaran 2023-2024. Baik, kita mulai saja sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai dari nomor 1. Perhatikan gambar neraca berikut. Jadi di sini hanya terlihat atau terpampang ukurannya ya. Tidak dilihatkan bentuk neracanya, tapi hanya membaca hasil pengukurannya saja dari neraca 3 lengan. Dari data tersebut kita dapat mengetahui hasil pengukuran ketebalan pelat, yaitu kita hitung. Di sini ingat bahwa pada neraca 3 lengan itu satuannya masih dalam gram. Maka ini gram 200 ditambah 20 ya, 220, kemudian ini 1 ditambah 1 sama dengan 221 gram. Sedangkan pada pilihan jawabannya dalam kilogram, maka 221 dibagi 1000, yaitu hasilnya 0,221 kilogram. Selanjutnya nomor 2. Perhatikan skema berikut. Nah, ini tentang perubahan wujud zat. Kita lihat yang pertama. Di sini kata kuncinya adalah di nomor 1 itu kita harus tahu dulu, nomor 2 itu harus tahu dulu apa ya, supaya bisa menentukan nomor 3 dan 4. Kalau kamu lihat di sini ada kata cair. Nah, tanda panahnya ke nomor 1, dari cair ke berubah jadi apa nih? Kalau di sini ada kata-kata membeku, maka membeku cair berubah menjadi benda wujud padat. Otomatis karena wujud zat itu hanya ada 3, cair, padat, otomatis di nomor 2 ini adalah gas. Selanjutnya dari nomor 3. Ya, di nomor 3 dari padat ke gas ya, tanda panahnya padat ke gas. Nah, biasanya kalau kamu lihat apa ya yang bentuknya padat? Oh ya, kapur barus. Nah, berubah menjadi gas. Maka itu dikatakan namanya menyublim. Terakhir nomor 4. 4 itu dari cair menjadi gas. Cair jadi gas. Sebetulnya sudah ada ya kata kuncinya di sini, mengembun. Ya, jadi kalau lawannya mengembun itu adalah menguap. Ya. Sehingga kita bisa pilih optionnya. Nomor 1 padat. Oke, jadi bisa option A, bisa option C ya nak. Padat gas. Tinggal kita lihat nih. Nomor 3-nya menyublim. Oke. Nomor 4-nya menguap. Menyublim itu menerima kalor. Jadi butuh kalor untuk bisa menyublim. Ciri-cirinya adalah suhunya menjadi naik. Sama juga menguap, kita butuh kalor untuk menghasilkan uap. Sehingga option yang paling tepat adalah A. Next ke nomor 3. Perhatikan gambar unsur dan molekul berikut. Dari gambar di atas yang merupakan molekul unsur dan molekul senyawa adalah, oke, kita cek ya. Kita ingat kembali, molekul itu adalah gabungan ya. Hanya bedanya kalau molekul unsur itu adalah gabungan sejenis atau gabungan unsur yang sejenis ya. Sedangkan molekul senyawa adalah gabungan ya unsur yang berbeda jenisnya. Berbeda jenis. Kita lihat. Kalau yang A dengan B apa bedanya? A, dia berdiri sendiri.
kita bilang ini unsur. Sedangkan yang B, dia bergabung tapi sejenis, bentuknya sama, warnanya sama, maka inilah yang dinamakan dengan molekul unsur. Yang C dan D bagaimana nih? Yang C, gabungan tapi berbeda jenisnya. Contoh nih, merah kita lihat ya. Kemudian ini. Nah, itu sama semua nih, gabungan berbeda jenis, ini namanya molekul senyawa. Nah, apalagi dengan yang D. Yang D ini juga bisa dikategorikan juga sama, yaitu molekul senyawa. Molekul senyawa itu gabungan berbeda jenis. Sehingga yang paling tepat adalah molekul unsur itu B dan molekul senyawa C atau D. Jadi kita pilih yang B. Next, nomor 4. Perhatikan gambar pemisahan campuran berikut. Oke, kita lihat ya. Ini gambar apa sih sebetulnya pada soal ini? Ya, ternyata pada soal ini adalah gambar pemisahan campuran dengan metode destilasi. Ya, destilasi. Nah, destilasi ini yaitu tahu dari mana ya? Di sini ada zat cair yang sedang dipanaskan. Nah, jadi sebetulnya ini pada dalam zat cair ini, kalau kalian cek lagi, ini adalah ada 2 jenis zat cair yang berbeda yang akan dipisahkan. Jadi pemisahannya berdasarkan titik didihnya. Pemisahan campuran berdasarkan titik didihnya. Nah, jadi biasanya yang memiliki titik didih itu adalah ya, titik didih beda dengan titik lebur ya. Kalau titik didih itu biasanya terjadi pada zat cair ya, yang memiliki titik zat cair. Kalau titik lebur itu biasanya lebih ke zat padat. Itu sebetulnya ya, sedikit perbedaannya. Nah, sehingga cara menentukannya adalah kita lihat di mana ada 2 jenis zat yang bentuknya cair akan kita pisahkan. Kita cek ya. Yang pertama, memisahkan minyak bentuknya air limbah air. Nah, udah terlihat ternyata jawabannya ya. Jadi optionnya yang A, minyak dengan air. Jadi air dengan air seperti itu. Bentuknya zat cair dengan zat cair. Kalau yang B apa ini? Memisahkan campuran kamper yang sudah dihancurkan dengan pasir halus. Kamper itu kan termasuk salah satu benda yang dapat menyublim, sehingga ini menggunakan metode sublimasi. Memisahkan air teh dengan ampasnya. Jadi padatan ampasnya itu padatan ya, daun tehnya dengan airnya. Ini biasanya menggunakan ya filtrasi. Memisahkan air sungai dengan pasir dan kotoran lainnya ya. Kotoran lain itu bisa berupa plastik mungkin, dedaunan atau apa. Maka ini juga menggunakan cairan dengan padatan. Nah, padatannya bukan besar-besar ya. Ini juga dengan menggunakan metode filtrasi. Oke, next. Nomor 5. Perhatikan gambar bimetal berikut ini. Ada 2 ya, B2 metal logam, ada 2 logam yang digabungkan. Pada suhu normal terlihat panjangnya sama. Namun ternyata ketika kita panaskan, ternyata terjadi pelengkungan seperti itu. Nah, pernyataan yang benar berdasarkan gambar tersebut adalah ya. Jadi menentukan benda itu lebih mudah panjang atau tidak, itu kita bisa cek dari koefisiennya. Ya, bagaimana dengan koefisiennya? Kalau kalian ingat alfa ya, pada metode pemuaian, alfa itu adalah koefisien muai panjang. Jadi semakin panjang alfanya, terus semakin besar alfanya, maka semakin cepat dia akan memuai. Sehingga kita bisa lihat, perunggu dengan baja lebih panjang siapa? Perunggu. Maka alfa dari perunggu ya, akan lebih
besar daripada alfa dari baja. Iya. Jadi jawabannya B, tepat sekali. Next, nomor 6. Pengaruh rotasi dan revolusi bagi kehidupan secara berurutan adalah, ya kita ingat ya, rotasi itu adalah perputaran bumi pada porosnya. Biasanya rotasi itu terjadi dalam waktu berapa lama? Ya, 1 hari ya kurang lebihnya, atau 23 jam sekian menit. Nah, untuk revolusinya itu biasa terjadi dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Nah, jadi kamu mengingat kalau rotasi itu terjadi bisa dalam waktu 1 hari, sedangkan kalau ya revolusi dalam 1 tahun. Perbedaan waktu, perbedaan waktu ini adalah ya tepat rotasi. Musim di belahan bumi utara dan selatan seperti kita ya. Kita ada 2 musim dalam 1 tahun, kita ada 2 musim, penghujan dan ya kemarau. Jadi ini perubahan musim adalah revolusi. Oke, ini rotasi. Peristiwa siang dan malam bisa terjadi dalam 1 hari, maka rotasi. Gerakan semu harian benda langit, maka rotasi. Perubahan panjang siang dan malam. Jadi memang ada perbedaan panjangnya siang dan malam di beberapa negara. Ini adalah, iya betul, revolusi. Peredaran semu tahunan, maka revolusi. Nah, sehingga rotasinya adalah nomor 1, 3, dan 4. Sedangkan revolusinya 2, 5, 6. Jadi jawabannya A. Next, nomor 7. Perhatikan gambar tetesan oli di bawah ini. Awal mulai gerak dari sini ya, dari titik ini. Maka kita akan baca geraknya semakin dekat dari jauh, makin dekat, maka geraknya betul. Ini geraknya diperlambat ya, diperlambat. Nah, untuk melihat grafiknya, kalau geraknya makin lambat, maka kecepatannya semakin turun. Maka yang paling tepat adalah option ya B, betul sekali. Next, nomor 8. Kalau yang lain bagaimana ya? Kalau yang A berarti kan grafiknya naik, berarti ini GLBB ya dipercepat. Bagaimana dengan yang C? Ya, yang C itu adalah yang C itu adalah ini, dia GLB karena kecepatannya tetap, betul sekali. Next, nomor 8. Perhatikan gambar gaya yang bekerja pada sebuah benda tersebut. Jadi sebuah bendanya ya, ini ditarik, ada yang ke kanan dan kiri gayanya. Usaha yang dilakukan oleh benda yang di dalamnya bekerja 3 gaya dan bergeser sejauh 5 meter adalah, kita ingat kembali usaha ya. Usaha itu dilambangkan dengan huruf W. W adalah kita contohnya mendorong sesuatu, ini tadi ya tarik-tarik, maka kita memberikan namanya force, gaya, tarik-menarik. Maka benda tersebut kemungkinan akan berpindah, sehingga usaha itu adalah gaya dikali dengan perpindahannya. Nah, tapi ingat bahwa terkadang besarnya gaya itu tidak single. Jadi kita tambahkan dengan sigma. Dengan resultan gaya, dengan sigma atau resultan gaya. Kita akan cek dulu berapa sih resultan gayanya. Cara mencarinya yang searah dijumlah, yang berlawanan dikurang. Yang searah adalah 20 ditambah 5 dikurang 10 sama dengan 15 Newton. Kita masukkan 15 dikali 5 meter sama dengan 75 meter. 75 Joule, maaf. Joule. Oke. Next, nomor 9.
Perhatikan gambar ikan berbeda ukuran dalam akuarium berikut. Oke. Maka tekanan hidrostatik yang dialami ikan tersebut adalah, kita cek ya, bahwa semakin, ingat kembali bahwa semakin dalam maka tekanan semakin besar. Itu ya yang perlu kalian ingat. Tekanan terbesar dialami oleh ikan 1 karena paling dekat, salah. Ikan 4 memiliki tekanan paling besar, lebih besar dibandingkan ikan 1, ya. Tepat ya. Tekanan terkecil dialami oleh ikan 4 karena posisinya di dasar, salah ya. Ikan 2 dan 3 memiliki tekanan yang sama besar, belum tentu. Ya, kalau dilihat dari posisi mirip tapi tidak persis sama. Yang paling tepat adalah B. Next, nomor 10. Perhatikan gambar gelombang transversal berikut. Berapakah frekuensi gelombangnya? Baiklah, kita ingat kembali bahwa frekuensi itu adalah banyaknya gelombang per detik, ya. Atau FNT, Fanta. Lalu ada satu lagi namanya period. Sambil kita ingat, periode adalah ya T per N, kebalikan dari frekuensi. Banyaknya waktu untuk melakukan satu getaran. Banyaknya waktu, kalau ini namanya periode. Kita yang ditanya adalah frekuensi. Oke, kita cek ya. Nah, di sini ada berapa gelombang sih? Dari 0 sampai 0,6 sekon. Iya. Jadi totalnya ada 1,5 gelombang. Jadi satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Satu bukit satu lembah, ini ada baru satu gelombang. Kalau ini baru setengah gelombang. Jadi totalnya ada 1,5 gelombang. Dibagi 0,6 waktu totalnya. Jadi jawabannya betul. Ya, 2,5 Hz. Nah, kemudian ada lagi terkadang yang ditanya adalah bentuk besarnya dari panjang gelombang. Kebetulan pada soal ini tidak ada pertanyaan, tapi misal berapa panjang gelombang ya? Panjang gelombang disimbolkan dengan lambda. Panjang gelombang itu adalah panjang satu gelombang. Ya. Kita bisa menggunakan dengan rumus atau juga dengan logika kita berpikir kita ya. Ini 15 cm, ini dari titik merah ini sampai merah ini. Kalau kita lihat, jadi setengahnya aja nih, satu ini aja nih. Nah, kita pakai warna hitam coba ya. Segini saja nih, panjang segini. Nah, kita bisa bagi 3 nih. Nah, 1, 2, 15 dibagi 1, 2, 3. Jadi setiap ini adalah 5 cm, 5 cm, 5 cm. Kan gitu ya. Maka lambdanya adalah lambda adalah panjang satu gelombang, maka 5 tambah 5 sama dengan 10 cm. Kalian bisa menggunakan cara itu. Atau dengan cara yang lain, Ibu boleh tidak kalau saya bagi aja 15 cm dibagi ada 1,5 gelombang, itu juga boleh. Hasilnya tetap 10 cm. Oke, next. Nomor 11. Perhatikan gambar jalannya sinar pada mata seseorang yang mengalami cacat mata. Ya, ini sebetulnya kalian udah juga sering ya. Jadi bayangannya terjadi di sini nih. Nah, oke. Jadi yang terjadi adalah betul rabun dekat. Ya, rabun dekat. Nah, kemudian rabun dekat itu nama lainnya adalah hipermetropi. Kemudian apa lensa yang dipakai? Jadi lensa yang dipakai adalah lensa lensa positif atau lensa cembung. Lensa positif atau lensa cembung. Maka jawabannya sudah terlihat, hipermetropi
lensa cembung. Ya. Kemudian kalau terjadi bayangannya di depan, bagaimana Bu? Di sini misalnya. Kita misalnya di sini terjadi, nah, seperti ini. Nah, kalau terjadinya di sini tidak pas, harusnya kan kalau normalnya tepat di retina ya di sini. Nah, ini kalau di depan yang terjadi adalah ya rabun jauh. Rabun jauh adalah miopi. Ditolong dengan lensanya, lensa negatif seperti ini. Biasanya dialami oleh murid-murid ya. Minus berapa nih kita? Lensa negatif atau lensa cekung ya. Oke, baik, kita lanjutkan ke nomor 12. Perhatikan gambar benda yang digosok dengan benda tertentu. Pasangan benda yang tepat adalah ini sebetulnya bisa kalian pahami. Ingat kembali PKN, plastik karet negatif ya. Yang terbuat dari plastik dan karet itu ada kecenderungan namanya keelektronegatifan namanya ya. Jadi yang terbuat dari plastik karet, kalian ingat kembali, buka lagi bukunya. Benda apa saja sih yang cenderung ketika digosok itu menjadi bermuatan negatif ya. PKN, plastik karet negatif. Kita lihat yang pilihan yang A. Plastik digosok dengan wol, sehingga elektron penggaris. Kalian ingat ya, tadi kita PKN. Plastik itu berarti cenderung menjadi bermuatan negatif, sedangkan wolnya berarti otomatis positif. Nah, ketika plastik itu akan bermuatan negatif, berarti logikanya awalnya kan ini normal ya, bahwa banyak yang negatifnya dengan positifnya sama. Begitu juga pada kain wol, negatifnya sama ya. Awalnya netral nih keduanya. Ketika digosok, kita udah tahu nih, bahwa plastik itu akan cenderung menjadi negatif. Kalau dia biar bisa menjadi negatif, otomatis ya dia akan memperoleh elektron dari temannya. Jadi elektron dari wolnya saya hapus, berpindah ke sini. Nah, maka harusnya elektron dari wol pindah ke penggaris. Sedangkan di sini alasannya elektron penggaris pindah ke kain wol, terbalik. Sini jadi bukan jawaban. Yang B, penggaris plastik digosok dengan sutra dan penggaris plastik bermuatan positif. Salah ya, kita udah tahu tadi penggaris bermuatan negatif. Yang C, kaca sekarang, kaca dengan kain sutra. Ternyata pas kita cek lagi di tabel, kaca itu cenderung bermuatan positif ya, sedangkan kain sutranya maka negatif. Nah, sama seperti tadi, kaca awalnya netral ya, kemudian sutra juga netral. Setelah digosok, kalau kaca menjadi positif, otomatis sutranya negatif. Nah, supaya sutranya negatif, maka batang kaca memberikan elektronnya kepada sutra. Sehingga elektron dari kaca pindah ke sutra. Sehingga sutra negatif. Jadi jawaban paling tepat yang C. Oke, next nomor 13. Berasarnya energi kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg air. Kalor jenisnya 4200 dari suhu 10 derajat hingga 100 derajat adalah energi kalor Q ya. M C delta T, macet ya, MC delta T. 2, masanya 2. C adalah kalor jenis. Delta T adalah selisih suhunya ya, dari 100 dikurang 10. Sehingga kita hitung jawabannya adalah A ya. 756.000. Next kita ke nomor 14. Besarnya hambatan penggantinya adalah ya.
Tentu kita akan menyelesaikan yang paling mudah dulu ya, tentunya yaitu dirangkai secara paralel. Jadi 1/RP karena bercabang ya, atas bawah 1/30 ditambah 1/30. Ya, jadi 1 tambah 1 2/30. Maka RP-nya kita balik saja, 30 bagi 2 adalah 15 ohm. Jadi gambarnya sudah berubah, yang 30 dengan 30 sudah menjadi 15 ohm. Ini 20 ohm. Sehingga rangkaiannya menjadi rangkaian tepat seri. Maka R total atau R penggantinya adalah 15 tambah 20 sama dengan 35 ohm. Nomor 15. Sebuah lampu tertuliskan 40 watt 110 volt dinyalakan dalam waktu 10 menit. Besarnya energi listrik yang digunakan adalah energi listrik, berarti W itu adalah besar energi listrik V kali I kali T. Nah, namun pada soal ini fit diketahui apa nih? Pertama 40W itu adalah daya watt. 40 watt, P daya, 40 watt, W itu watt. 110 volt berarti V-nya 110 volt dinyalakan dalam waktu 10 menit. Time-nya 10 menit itu sama dengan berapa sekon? 10 dikali 60, 600 sekon detik. Maka kita ingat kembali di mana daya itu adalah V kali I ya. Oke. Ingat kembali bahwa daya itu V kali I, maka kita bisa mengganti W adalah P kali T. Jadi 40 dikali 600 hasilnya 24.000 joule. Next, nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Oke, berapa kuat arus total pada rangkaian listrik tersebut? Ya. Berapa nih? Kita akan lihat. Ya. Kita berpikir. Jadi kita pakai yang mana sih Bu, persamaan atau rumusnya? Oke. Sorry ya, ini ada salah ketik, harusnya 3 ohm. Nah, 3 ohm. Ini adalah hambatan dalam pada baterai. Ketika kita berpikir kuat arus I, maka kita berpikir I adalah V/R. Seperti itu pikirnya. Hanya kalau di sini ada hambatan dalam pakai baterai, maka kamu ingat bahwa hambatan dalam diperhitungkan, maka GGL per jadi rumusnya sebetulnya sama ya. Bedanya V dengan GGL, ingat kembali V itu adalah tegangan jepit, sedangkan GGL adalah dilambangkan dengan E, dianggap tegangan yang belum terpakai. Kalau tegangan jepit, V itu tegangan yang sudah dipakai. Ya, jadi E adalah R besar tambah R kecil. Nah, R kecil itu yang ini nih. Nah, ya E itu yang ini nih. Nah, R besarnya yang mana? R besarnya berarti kita akan hitung R totalnya, ya. R totalnya berapa sih yang di luaran ini? Kita mulai dari yang ini dulu ya. Serikan dulu. 3 tambah 3 sama dengan 6 ohm. Kemudian ini 15, 6, 10 paralel ya. Berarti 1/RP sama dengan 1/15 tambah 1/6 tambah 1/10. Kita cari KPK-nya. Ya, 1/RP sama dengan 15, 6, 10. 30 ya nak ya. Oke. 30 bagi 15 2, 30 bagi 6 5, 30 bagi 10 3. Kita jumlahkan 10/30. Maka RP-nya adalah 30/10 sama dengan 3. Maka R totalnya, ingat ya bahwa setelah itu kita serikan dengan 9. 3 tambah 9 sama dengan 12 ohm. Maka kita masukkan ke rumus ini sekarang. GGL-nya 12/9
per saya ganti dengan warna biru ya. Kita ke warna biru. 12 per R besarnya ini yang kita dapat ini. 12 ditambah 3. 12 dibagi 15 hasilnya 0,8. Jadi jawabannya C. Next, nomor 17. Perhatikan gambar alat berikut yang menggunakan prinsip induksi elektromagnet adalah yaitu biasanya ada 3 alatnya yang sering terkenal, yaitu adalah dinamo, trafo, satu lagi generator. Jadi B dan D. Next, nomor 18. Perhatikan berapakah besar arus sekundernya? Oke ya. Arus sekundernya yang mana sih? Kita cek dulu. Dengan simbol seperti ini, ya, simbol ini nih. Ini menandakan bahwa ini adalah sumbernya. Ya, sumbernya, maka ini dikatakan dengan primer, bagian primer. Sedangkan yang X itu adalah ya bebannya. Maka kita bilang sekunder. Maka kalau ditanya kuat arus sekunder, berarti bagian ini ya, IS-nya berapa? Seperti itu. Nah, kita cek. Yang diketahui adalah ada 800 lilitan, maka ini NP, ini NS-nya. 4 ampere berarti ini I. Betul, IP. 220 volt berarti IP-nya. Maka karena di sini tidak ada efisiensinya, maka kita anggap ini trafo ideal. NP per NS sama dengan IS per IP. Ya. Kita masukkan 800 per 80. IS-nya adalah yang kita tanya, IP-nya adalah 4. Kita coret ya. Kemudian kita cobakan kali silang. 8 kali IS, 8 IS, 80 kali 4, 320. IS-nya 320 bagi 8, 40. Oke. Nah, kalau yang ditanya jenis trafonya, tapi di sini tidak ada optionnya ya. Ya, kita cek aja. Dari primernya 800 lilitan, sekundernya 80, maka ini namanya step down. Bahwa step down itu ingat kembali besarnya lilitan primer lebih besar daripada lilitan sekunder, down. Ya. Next, nomor 19. Perhatikan gambar. Daftar nama beberapa zat berikut yang termasuk molekul ya. Seperti tadi ada soalnya di atas ya, gabungan. Tapi di sini tidak spesifik unsur atau senyawa, yang penting gabungan. Mudah saja, berarti otomatis AO2 gabungan O dengan O. Ini namanya molekul unsur ya, molekul. Kalau 2 adalah betul molekul senyawa. Kalau 3 ini ada min, maka ion ya, min ion. Mg itu magnesium single ya, ini bisa dikatakan unsur. C dengan O gabungan ya, ini juga molekul senyawa. Maka 1, 2, dan 5. 20, seperti ini soal terakhir. Perhatikan tabel percobaan asam-basa berikut. Manakah yang termasuk asam, basa, dan netral? Asam itu berarti kita lihat asam M ya, berarti membuat lakmus biru jadi merah atau lakmus merah tetap merah. Kalau basa, B biru. Nah, artinya membuat lakmus merah jadi biru atau lakmus biru tetap biru. Kalau ini lakmus merah tetap merah berarti ini otomatis asam. Biru berarti ini basa. Merah berarti asam. Biru berarti basa.
Dan like merah jadi merah, biru tetap biru, berarti ini netral atau garam. Asam berarti nomor Oke, kita bisa cek paling mudah netral ya di nomor 5. Berarti optionnya antara B, C, D. Kita cek kalau yang B, asam. B itu bukan asam, berarti ini salah. Kalau yang C, 1 asam betul, 4 basa betul. Jadi 1, 4, dan 5. Baik, alhamdulillah untuk pembahasan kali ini sudah selesai. Kalian dapat pelajari di rumah untuk persiapan ujian sekolah. Mudah-mudahan lancar, sukses tentunya jujur itu yang pertama. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita juga sudah usaha. Sukses untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.